Hari ini kita akan berbicara tentang budaya positif. Kebetulan kita melakukan aksi nyata tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Aksi nyata menurut saya itu tentang budaya positif menurut penggerak angkatan 10 tahun 2024. Jadi kita langsung saja ke materinya. Apa-apa yang kita bahas di sini, konsep utama menurut budaya positif. Pertama itu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, berikutnya keyakinan kelas, dan berikutnya segitiga restitusi. Kita langsung pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Kita lihat sama-sama, pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk perwujudan profil belajar Pancasila. Saya rasa teman-teman tahu saya tentang profil belajar Pancasila. Di sebelahnya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, berpendidikan global, bernalar kritis serta kreatif. Berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga berfokus pada proses dan konten atau materi. Kita lihat sebelahnya, profil belajar Pancasila terdiri dari, kita sudah tahu di situ ada berima, pertama kita sudah jelaskan tadi pada saat awal kita apa ya, penjelasan awal. Dan kita selanjutnya ke disiplin positif. Materi pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita lanjutkan, ada panahnya kita lihat. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, lihat sebelahnya. Dalam hal ini adalah bahwa disiplin itu harus dari dalam diri siswa sendiri, bukan karena dia terpengaruh dari luar. Misalkan di sini dia takut dihukum karena melanggar sesuatu sehingga dia mengikuti saja dari disiplin itu. Disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Baik, kita lihat lagi. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses memproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Perasaan aman bagi bahkan bukan hanya kita, bagi anak-anak juga. Dalam kasus Doni dia, tapi bila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orangnya tidak membawanya bekal makanan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalkan anak kita di sini kan, pasti kita kebutuhan apa itu untuk bertahan hidupnya bagaimana? Pasti dia merasa lapar atau pasti dia beli di kantin, beli makanan. Berarti dia itu ingin bertahan hidup. Berikutnya, masih lanjut kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kita lihat bersama-sama. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologi. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, pergaulan yang mereka setiap hari. Habis itu kita lanjut terus teman-teman. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu kelompok. Kebutuhan ini juga bergaul yang mereka sudah meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja,
binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya anak-anak itu cari muka sih, cari muka itu pasti itu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya mereka. Mereka juga akrab dengan orang tuanya dan biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus di atas, apabila itu contohnya apabila Noni menjawab keinginan mengambil, biasanya kalau contohnya kita di sini kan teman-teman, anak-anak, mereka itu pasti membutuhkan kasih sayang dari kita. Mau di sekolah, bahkan sampai di rumah juga ya. Orang tuanya. Ya, masih lanjut. Penguasaan atau kebutuhan pengetahuan atas kemampuan. Nah, itu biasanya. Berikutnya sudah tadi dipakai. Penguasaan biasanya anak-anak itu saling kayak biasanya mereka itu atas kemampuan yang mereka mau dalam sekolah, di luar maupun apa, itu termasuk kebutuhan pengetahuan atas kemampuan. Berikutnya kebebasan. Ini juga kebutuhan kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan yang mereka. Mereka bebas memilih. Kebutuhan untuk mereka adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Nah, itu bagian-bagian dari kebutuhan pilihan. Kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Biasanya anak-anak kalau kita bermain di luar, itulah kebutuhan kesenangan mereka ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Itu pendapat dari Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar, semua hewan dengan tingkat kecerdasan tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Apa sebenarnya motivasi ini? Lebih khusus untuk siswa. Pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Takut dihukum ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Nah, dia berbuat mematuhi segala sesuatu itu karena mungkin dia takut karena dihukum atau hal-hal lain yang membuat mereka takut. Mendapatkan penghargaan dari orang lain. Murid-murid melakukan disiplin dan diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Dalam hal ini imbalan itu ya kasih penghargaan buat contoh bagus kamu disiplin atau dengan imbalan itu bisa dilalui. Kasih pandangan itu jangan terlalu ribut ilmu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ya. Ini yang penting mereka itu. Ini juga dari dalam diri mereka. Kebutuhan ekstrinsik. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan diri ya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Motivasi intrinsik yang akan kita terapkan, kita pakai untuk siswa di sekolah. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini yang perlu kita tahu. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Menyakitkan itu bagi apa fisiknya mereka. Habis itu berikutnya penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri sesama teman ya. Dan biasanya anak SD kita punya itu kalau begini satu sudah diberi penghargaan datang bilang, kenapa saya tidak? Itu menjadi sifat dirinya mereka. Mematikan kreativitas. Jadi mereka karena paksaan itu tadi itu karena diberi penghargaan, jadi mereka saya sudah hebat, buat apa lagi? Biasanya itu. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Ini penghargaan ini kan menghukum dengan sistem ranking itu salah satu yang kita katakan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi adalah akibat hasil impact atau pengaruh dari sesuatu perbuatan. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring keberlanjutan, stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan. Berikutnya, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Restitusi.
Ini yang penting bagi kita, yang kita akan terapkan di sekolah kita, di sekolah nanti ya, biasanya kita. Ya. Restitusi adalah sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru akan meminta siswa melakukan refleksi diri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contoh restitusi adalah meminta siswa memperbaiki atau mengganti barang teman yang tidak sengaja atau sengaja dirusak. Hasilnya murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang kontrol diri sendiri, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Teori restitusi ini cocok sekali diterapkan di dalam sekolah, apalagi di dalam sekolah kita sebagai guru penggerak atau sekolah penggerak sebagai contoh untuk sekolah-sekolah lain. Apa yang harus kita buat? Kita perlu menerapkan teori restitusi ini, misalkan menanyakan keyakinan apa dan sebagainya. Berikutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Seperti yang dijelas tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kembali ke dalam diri mereka, bagaimana kita mengajar mereka bahwa memperbaiki kesalahan di dalam lingkup keingin di sekolah, kita memperbaiki itu sehingga anak-anak itu kembali ke dalam kelompoknya, siap diterima dan kembali bergaul seperti biasanya. Berikutnya itu masih sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menerus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita jangan kau salah. Tapi dia perlu belajar dari apa yang pernah dia buat. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Berikutnya juga perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut dengan menghormati bendera. Guru marah dan murid menjadi takut untuk sebuah kesalahan biasa hukuman yang kita buat. Kalau dari kita dulu. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas atau PR. Saat istirahat atau dengan konsekuensi lain, dikerjakan 3 kali lipat tugas tersebut. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang kedua ini, kalau kita tegas, murid pasti takut karena kita selalu bisa begini. Kau tidak mengerjakan PR dengan keras, paksa dia harus kerja. Jadi jam istirahatnya tidak bisa ikut bersosialisasi dengan teman. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas. Habis itu membantu siswa menyelesaikan masalah. Menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah mereka buat selama di kelas dengan wali kelasnya atau dengan guru siapa saja. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum selalu mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum dan berkata, patuhi aturan itu atau awas, kamu selalu salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu selalu kata-kata kita. Kalau kita dalam bahasa daerah kita selalu dengan jas dan kata-kata yang tidak terlalu bagus. Itu namanya penghukum, sebagai penghukum kita. Guru seperti itu selalu percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Intinya di sini guru sebagai orang yang membuat aturan, tidak membuat kesepakatan dengan anak-anak. Habis itu pembuat merasa bersalah, kita lihat pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kenyamanan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Masih begini, istilah itu kalau kita lihat dari sini kan istilahnya
basic dengan kata halus. Maksudnya membuat anak-anak, tapi kita membuat sekolah lain pemula. Anak-anak begitu, tapi begini pokoknya kita menjelaskan bahwa seolah-olah bukan kita yang salah, tapi anak yang bersalah, menekankan itu. Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Murid itu merasa bersalah, itu karena dari teman. Nah, ini posisi sebagai teman kita di guru, kita lihat tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengendalikan murid melalui persuasi. Maksud gini, kita anggap murid itu sebagai temannya kita, enak, tapi dengan gaya kita bisa mengontrol murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal lainnya mungkin ditimbul adalah guru hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Karena itu efek dari teman. Pemantau berarti mengawasi. Ini pada saat kita memperhatikan, kita mempertimbangkan perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Peraturan pemantau itu kita berdasarkan pemantau yang kita buat di sekolah, aturan yang buat di sekolah itu sebagai pemantau. Peraturannya apa yang telah dilakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri bapak dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kalau di posisi pemantau ini kita sudah terapkan aturan yang dibuat di sekolah itu, jadi kita sebagai pemantau mau melanggar apa saja, anak-anak selalu disalahkan. Dari posisi terakhir itu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan dalam permasalahan diri sendiri. Jadi di manajer ini sebagai manajer kita ini selain akrab, ya murid-murid juga mereka mempunyai rasa tanggung jawab untuk apa yang mereka lakukan, apa yang konsekuensinya bagaimana. Dan di sini di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Itu makanya adanya buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita terapkan di murid. Apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas, apa kamu meyakininya, dan jika kamu yakin, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini. Itu yang kita buat terhadap murid. Lanjut, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, namun mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kita lihat itu di bawah kan. Bisa jadi dalam mempraktikkan penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Biasanya kita dalam itu ya, atau pengalaman kita sebagai guru kan, kita ada dua posisi ini, teman dan pemantau yang kita selalu terapkan di dalam sekolah. Tapi yang sebenarnya posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer. Berikutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita perlu memiliki keyakinan kelas daripada hanya mengandalkan peraturan kelas? Pertanyaan ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang positif. Kita lihat, keyakinan kelas memiliki peran yang lebih kuat dalam memotivasi perilaku positif. Ini karena keyakinan kelas didasarkan pada nilai-nilai universal seperti keselamatan dan kesehatan yang diakui secara luas oleh semua orang tanpa memandang latar belakang budaya, agama, dan bahasa. Itulah keyakinan kelas. Keyakinan ini lebih dari sekedar aturan. Keyakinan ini adalah prinsip-prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri maupun dari dalam diri anak-anak. Baik, dengan demikian keyakinan kelas akan tetap menjadi panduan yang
efektif dalam membentuk budaya positif di dalam kelas. Lanjut. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas ini yang perlu kita di sekolah atau apa itu? Asik atau gitu dua contohnya ini. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Kedua, membahas keyakinan yang telah ditulis. Ketiga, memilah keyakinan kelas. Empat, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Kelima, menyepakati keyakinan kelas. Berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kita lihat. Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mulai diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua bagian kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Itu langkah-langkah kita bagaimana membentuk keyakinan kelas. Baik. Terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita lihat segitiga restitusi itu. Pertama, tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak buat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakini mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Contohnya, di bawah ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak-anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh kalimatnya seperti yang kita lihat, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada yang manusia sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Berikutnya kan? Memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah ini, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik dan buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Itu contoh-contoh dari memvalidasi tindakan yang salah. Berikutnya tetap menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan kedepan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Itu naik keyakinan di dalam kelas terhadap murid-murid. Contoh kasusnya, kita lihat contoh kasusnya di dalam. Bagaimana kita dengan percakapan kita setiap hari? Silakan. Bagaimana persiapan kita? Contoh kasus yang kita buat. Kita akan melanggar peraturan sekolah. Kita lihat contohnya dulu ya Bapak. Berikutnya,
Ini satu contoh kasus tadi ini terakhir. Okay? Pertama itu menstabilkan identitas. Guru, ya Bapak, misalkan contoh apa aja, saya sudah kelas 5 C ke Karodong pada hari Senin dipercaya untuk menjadi pemimpin upacara. Belum datang sehingga ia digantikan teman lainnya sebagai pemimpin. Kita lihat sama-sama. Pertama itu menstabilkan identitas percakapannya itu. Ya, nah kita lihat sama-sama sini. Ini langkah-langkah kalau kita ada murid yang melanggar hukum atau apa. Langkah-langkahnya pasti itu menstabilkan identitas, memvalidasi setiap kata dan menanyakan keyakinan. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi mana saja, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini dari standar nasional pendidikan. Baik, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sehingga pada hari ini saya sempat membuat diseminasi untuk aksi nyata saya tentang budaya positif. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi, Hana. Tadi di kelas waktu persiapan pelajaran kamu sibuk sekali. Iya Pak, ini habis dari olahraga. Saya lupa taruh di rumah atau taruh di sini. Baik, Hana. Coba ingat baik-baik, Hana. Baju olahraga kemarin itu disimpan di mana? Di rumah atau di sekolah kemarin? Di rumah. Di rumah ya. Nah, Hana, apa ya? Tidak apa-apa kalau lupa baju olahraga. Banyak teman-teman juga lupa baju olahraga. Tapi mereka berusaha mencari baju olahraga di adik-adik kelas atau teman-teman kelas lainnya. Di kelas lain bisa kelas 5A, 5B. Nah, habis itu saya mau coba pemateri lagi nih. Tapi kamu punya alasan kan? Kenapa sampai lupa membawa baju olahraga? Padahal hari ini kita tadi mau merencanakan praktek olahraga. Pak, tadi malam saya sudah setrika bajunya. Saya cepat, saya taruh di atas meja. Lalu saya langsung tidur dan berpikir mungkin besok pagi saya akan bangun cepat dan memasukkan bajunya ke dalam tas. Tapi tadi pagi saya bangun terlambat karena buru-buru. Saya tidak mengingat kalau saya harus membawa baju olahraga. Oke, baik. Baik, kalau begitu Sulana, Bapak yakin kan kamu sudah membantu orang tua di dalam di rumah dengan mendidik pakaian, menyiapkan baju sendiri. Nah, Hana, satu pertanyaan dari saya. Kesalahan yang dibuat Hana ini, apakah Hana melanggar keyakinan kelas atau tidak? Yang karena sudah tidak membawa baju olahraga. Nah, baik Hana. Bapak mau tanya, kira-kira kedepannya untuk Hana, apakah Hana itu tidak lupa dalam membaca olahraga? Ya, saya tidak akan lupa untuk membawa baju olahraga. Oke, baik. Bagus Hana. Nah, kedepannya jangan lupa lagi untuk membawa baju olahraga karena baju olahraga itu penting kita untuk ujian praktek. Nah, kalau tidak ada baju olahraga atau lupa, nanti Hana pinjam di adik-adik kelas atau teman kelasnya Hana. Oke, baik. Silakan kembali ke kelas untuk siap di ujian praktek. Ya, terima kasih Pak. Siap. Selamat pagi, Sren. Bagaimana kabar hari ini? Kenapa kamu terlambat tadi pada saat upacara? Padahal hari ini kan kamu pimpin upacara sih. Saya lupa mengaktifkan alarm HP. Lupa mengaktifkan alarm HP. Oh, tadi lupa mengaktifkan alarm HP sehingga kamu terlambat. Oke, baik. Saya tidak apa-apa ya sini kan. Biasanya kita juga pasti kalau tidak aktif alarm HP kita terlambat di sini. Jadi untuk
kali itu mungkin saya telah bangun pagi karena tidak ada alarm HP atau mungkin orang tua tidak kasih bangun saya. Tapi tadi itu kenapa kamu takut masuk ke apa? Ke dalam lapangan futsal? Saya takut dimarahin. Takut dimarahin ya? Sebenarnya tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa karena gini sih. Saya juga teman-teman kemarin itu pada saat upacara atau pada saat dipercaya menjadi petugas upacara, contohnya Handa kemarin itu dia terlambat datang mengikuti upacara karena mungkin itu dari lupa kasih bangun orang tuanya mamanya lupa kasih bangun. Oh, dia lupa melakukan itu tidak apa-apa. Satu pertanyaan buat saya juga. Sedang ini terlambat, mungkin ada alasan kenapa sedang itu terlambat. Ya, saya lupa. Saya tidak tidur pada jam biasanya. Tidak tidur pada jam biasa ya. Sehingga tidak tidur pada jam biasanya sehingga sedang lupa apa ini untuk bangun pagi dan sudah saya. Tapi yang saya senang dari Seden ini bisa datang sekolah walaupun terlambat. Nah, satu nasihat buat saya. Ingat ya, biasakan diri bangun cepat atau bangun pagi sebelum jam sekolah. Misalkan jam 7 sudah di sini supaya tidak terlambat datang sekolah atau kasih tahu orang tuamu untuk kasih bangun di setiap pagi sebelum datang sekolah. Nah, baik, saya tanya kepada Seden. Seden, tadi terlambat ya datang sekolah. Kira-kira itu sudah melanggar keyakinan kelas atau prinsip dari dirimu? Melanggar atau melanggar? Apa yang dilanggarkan Seden tadi? Telat bangun. Telat bangun. Berarti dalam hal ini Seden itu disiplin waktu ya. Kan sudah Seden. Jadi hal yang harus Seden rubah itu supaya tidak terlambat itu dari dalam diri sendiri ya. Supaya Seden nanti ke depannya tidak terlambat lagi dan harus mengikuti aturan-aturan di dalam sekolah maupun di dalam kelas. Baik sudah saya untuk ke depannya jangan lupa itu tadi kasih tahu orang tua atau menggunakan alarm supaya saya bisa bangun cepat. Bagus sudah saya usahakan jangan terlambat lagi. Ke depannya terbiasakan bangun pagi dan siap ikut menjadi pemimpin upacara di minggu depan. Terima kasih.